Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta. Bahkan Aro'aita laji yukadzibubidin itu surat Al-Maun. Ini pemimpin pendusta. Mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Insya Allah meridhoi yang memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. 2024. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat ada komedian sedikit, yaitu si Egy Sujana. Ternyata dia bersedia menjadi calon presiden. Dan saya kira ini belum puasa sahabat-sahabat. Jadi kalaupun ketawa harus ditahan-tahan sedikit, karena si kakek tua ini bersedia dan bersepakat dan didoakan untuk menjadi calon presiden kita di Indonesia. Entah seperti apa bangsa ini kalau seandainya Egy Sujana menjadi presiden di negara kita. Apa yang akan terjadi, saya kira sahabat akan melihatnya, sahabat akan menentukannya, sahabat akan memberikan opini kalau seandainya Egy Sujana menjadi seorang presiden di Republik Indonesia. Tapi itu hak Egy Sujana dan saya kira semua warga negara berhak dipilih dan memilih. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat seperti apa pernyataan-pernyataannya yang muncul, karena ini sedikit lucu jadi ditahan sedikit ketawanya sahabat-sahabat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat videonya. Belum banyak paham tentang bernegara yang baik. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta. Bahkan Aro'aita laji yukadzibubidin itu surat Al-Maun. Ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Nah, perlawanan kita konstitusional, nggak boleh anarkis. Jadi yang penting rakyat ngerti dulu hukum, bahwa pemimpin kita ini nggak ngerti hukum, pemerintah kita ini mengabaikan hukum. Kalaupun ada yang ngerti, hukum diabaikan, hukum dicuekin, maka kita harus sebagai rakyat bangkit melawan kalau dia merasa tertindas. Yang tidak bangkit itu yang tidak tertindas. Yang tidak merasa tertindas tidak mungkin bangkit itu. Mereka sudah berkuasa 33 tahun, sudah cukup. Sekarang negara ini harus gantian memimpinnya. Orang bisa menuduh siapapun melakukan apapun. Boleh, itu sudah saya masalahnya adalah mampu tidak dia menunjukkan seluruh bukti-buktinya. Kalau tidak mampu, ya jangan marah. Buktinya mana? Ada peristiwa, apakah itu artinya kecurangan? Belum tentu. Sampai pengadilan memutuskan itu curang atau tidak curang. Sampai lembaga memutuskan itu curang atau tidak curang. Kalau kemudian semua peristiwa kita tuduh kecurangan, tetapi pengadilan belum pernah memutuskan apa-apa, jangan mengambil diri sebagai aparat yang mengambil vonis terhadap sebuah peristiwa. Dipimpin oleh saudara saya yang setelah ini saya dengan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya. Insya Allah meridhoi yang memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. 2024. Sedikit ngerti aku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kaya TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Kosong yang tentang kosong banyak bicara. Oke sana sendiri ada urusan otak udah ngomongnya sembarang. Udah ini nyudir saya aku ya. Kalau pemimpinnya dari Wong Deso, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Tidak. Waktu seperti kamu. Kamu seperti padu. Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Silakan ngambil kesimpulan seperti apa yang terjadi seandainya Egy Sujana menjadi presiden di negara kita. Entah siapa yang akan dihujat lagi atau masyarakatnya yang akan dihujat. Karena seandainya kita mengandai-andai saja sahabat-sahabat. Karena kerjanya Egy Sujana selama ini hanya menghujat pemerintah, dan kalau dia menjadi pemerintah, saya kira bukan lagi siapa yang akan dihujat, tetapi saya yakin masyarakatnya yang dia akan hujat.
Yang akan dia persalahkan adalah masyarakatnya. Yang akan dia caci maki adalah masyarakatnya. Kalau seandainya dia jadi presiden atau jadi pemimpin lah ya. Tetapi entah ya, karena ini presiden kan harus rakyat yang memilih, bukan pemilihan kepala RT ini kan. Kalau seandainya pemilihan kepala RT ya ada 100 orang yang memilih ya bisa jadi. Tapi ini kan jutaan orang yang akan memilih. Tetapi lawalam ya namanya garis tangan. Siapa tahu ya, tetapi ya tunggu saja kalau dia jadi kan. Pasti akan dihujat oleh Egy Sujana. Karena siapa lagi yang dia akan hujat? Karena dia sudah menjadi pemimpin, dia sudah menjadi presiden. Pasti kembali menyalahkan masyarakatnya. Dia akan nyinyiri masyarakatnya. Kalaupun ada yang kritis, dia bilang, kau yang salah. Kenapa kau menuntut? Atau ada yang menagih janji, pasti Bang Egy akan bilang, ya bersyukurlah kalian saya janji daripada tidak dijanji apa-apa. Nah mungkin itu yang terjadi, mungkin saja sahabat-sahabat. Tapi seperti itulah Bang Egy ya, kita sudah tahu yang kakek tua ini seperti itu kerjanya selama ini, selama selesai pilpres yang lalu kalah, dan yang terjadi adalah nyinyir kiri kanan, menganggap kritik, memberikan kritik terhadap pemerintah, tetapi sesungguhnya bukan kritik sahabat-sahabat, tetapi mencaci maki. Nah itu yang susah dibedakan antara kritik dan caci maki. Nah saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.